Shalom semuanya, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya berdoa agar semua saudara dalam kondisi diberkati Tuhan, sehat senantiasa. Dan dalam ibadah Minggu pagi bersama JKI The Way ini, sebelum kita mulai ibadah, mari saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang bugar semua karena anugerah Tuhan. Saat ini kami mau beribadah Tuhan, mau memuji menyembah Tuhan, sekaligus juga kami mau mendengarkan kebenaran-Mu. Doa kami agar firman yang ditaburkan bisa menjadi bekal kami dalam pemahaman kebenaran kami, sehingga di sisa hidup kami ini, kami menjadi pribadi yang hidup efektif, terima berkat Tuhan berlimpah, jadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap beribadah, dan kami alaskan ibadah Minggu pagi ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu biji mata Tuhan, mari sama-sama kita memuji menyembah Tuhan terlebih dahulu. Dan kita siapkan hati kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita memuji dan memuliakannya dari roh kita dengan kebenaran dan roh yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita ambil waktu sejenak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Siapkan hatimu saudara, mari memuji menyembah Tuhan bersama dengan kami. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya saudara, mari sama-sama menyembah Tuhan kembali. Di setiap musim kehidupan, haleluya, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Wow, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak
takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Kau cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami memuji-Mu, kami mencintai-Mu sungguh Tuhan. Kau yang terutama, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus, sebab tiada Allah seperti-Mu. Kami menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Haleluya, hadirat-Mu kami rasakan Tuhan, di setiap musim hidup kami. Bersama-Mu Tuhan, beserta-Mu Tuhan. Kerinduan kami berjalan bersama-Mu sampai akhir hidup kami. Memuji-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, penasehat ajaib kami. Oh Tuhan, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, dari hatimu katakan, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. God bless you. Saya berharap kita sudah memuji Tuhan dengan sungguh, dan kalau dengan sungguh beriman, pujian penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberkati kita lewat kebenarannya. Dan sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan di minggu pagi ini, saya kembali mengajak saudara untuk satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, berikan Roh Kudus-Mu kepada kami masing-masing dengan rema, dengan pengertian kebijaksanaan yang daripadanya, sehingga apa yang mau kami renungkan pada minggu pagi ini benar-benar kebenaran firman yang luar biasa memberkati setiap kami. Sehingga lewat kebenaran ini kami semakin bisa menata diri, sehingga sisa hidup kami masing-masing menjadi sisa hidup yang jadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami, dan di atas segalanya menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu, sama-sama kita siapkan hati kita akan dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada minggu pagi ini saya beri tema Yakub di Yabok. Judul ini, saudara, adalah judul dari sebuah khotbah yang saya dengar di awal tahun 2000-an, berarti kurang lebih 20-an tahun yang lalu. Ketika itu saya sudah masuk dalam sekolah teologi. Saya sudah bertobat di sekitar usia 27 tahunan. Dan mungkin saya dengar khotbah ini yang pastinya sebelum usia 30, karena usia 30 saya sudah selesaikan studi sekolah saya di program sarjana teologi. Di dalam sebuah acara seminar besar kalau tidak salah yang diadakan kalau tidak di Balai Sidang atau di Jakarta Convention Center, kalau tidak di situ dilakukan di Istora Senayan. Saya lupa tepatnya di mana, tapi ini adalah sebuah rangkaian seminar besar di mana ada banyak hamba Tuhan yang punya nama, baik dalam konteks pelayanan skup nasional maupun hamba Tuhan dari luar negeri. Dan dalam satu sesi, ya, seorang hamba Tuhan yang saya cukup kagumi, ya, karena berasal dari kalangan bukan karismatik, menyampaikan khotbah dengan luar biasa. Dan saya masih ingat, meskipun isinya saya lupa, dia memberikan judul Yakub di Yabok. Sebuah judul tema yang simple, menarik, dan menggugah. Apa yang ada di Yabok? Kenapa Yakub di Yabok? Ya. Dan itu akhirnya terus terekam di hati dan pikiran saya, dan saya pernah khotbahkan juga. Dan hari ini saya mau bagikan pengertian yang baru yang saya dapatkan dari Tuhan, yang mungkin saja berbeda dengan apa yang saya bagikan di tahun-tahun yang lalu, ya. Yakub di Yabok. Kita baca firman Tuhan terlebih dahulu dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapa namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong." Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu biji mata Tuhan, ayat yang kita baca ini adalah ayat yang akhirnya saya membuat tema atau mengambil tema Yakub di Yabok itu. Ini adalah sebuah peristiwa kejadian yang luar biasa menurut saya, karena di momen inilah Yakub kemudian berganti nama menjadi Israel. Israel yang kita tahu sekarang ini adalah sebuah negara kecil yang ada di Timur Tengah sana. Israel yang kita tahu di Alkitab adalah sebuah bangsa pilihan Tuhan. Itu nama Israel diawali dari konteks cerita ini. Perhatikan ceritanya, perhatikan slide ini, ada beberapa kalimat yang saya kasih warna berbeda dengan warna putih yang menjadi
warna dasarnya ya. Ada kalimat misalnya di sini, lalu tinggallah Yakub seorang diri ya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri ya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada juga yang berwarna agak hijau. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Kemudian di kalimat yang paling bawah yang juga warnanya sama, lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Sedangkan kalimat yang saya kasih warna kuning, itu kalimatnya, namamu tidak akan lagi disebutkan Yakub, tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ada 3 warna yang saya beri warna berbeda-beda di ayat ini, Kejadian 32 ayat 22 sampai 29. Dan itu bagi saya yang menjadi strong point dari ayat ini. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Kemudian Yakub tidak lepaskan ya kaki orang itu sebelum orang itu memberkati dia, dan akhirnya Yakub diberkati. Kemudian orang itu ya berkata, namamu bukan lagi Yakub tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ya. Siapakah orang itu? Orang itu bisa saja adalah teofani atau penampakan Allah, tapi juga bisa kita sebut malaikat Tuhan. Ya. Dalam cerita ini, ya tidak ada pernyataan yang jelas. Ya. Cuma kalimat ketika Yakub diberi nama Israel, kamu telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Kemudian di kalimat terakhirnya, Yakub memberi nama tempat dia bergumul itu Peniel, dengan arti aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Apakah Allah di sini Elohim atau teofani tadi, penampakan Allah yang seperti manusia, atau itu adalah malaikat Allah? Ya, ini bisa kita tafsirkan berbeda-beda ya, sesuai dengan pemahaman kita masing-masing. Nah, inilah ayat yang bicara Yakub di Yabok. Dan inilah gambar dan peta dari sungai Yabok yang diperkirakan adalah sungai yang sama ketika Yakub bergumul dengan Allah dan dia menang ya. Kalau kita lihat peta, sungai Yabok adalah anak sungai dari sungai Yordan. Dan kalau kita membaca ceritanya, memang nantinya Yakub akan menyeberang ke sungai Yordan agar dia sampai di kampung halamannya, bukan kampung halamannya tempat dia berasal dengan nenek moyangnya, tapi tempat dia lahir ya. Dia adalah cucu dari Abraham, dan Abraham sudah tinggal di tanah Kanaan. Kemudian dia adalah anak Ishak, di mana Ishak juga tinggal di tanah Kanaan, dan tanah Kanaan itu ada di seberang posisi dia berada sekarang ini. Untuk sampai ke tanah Kanaan dia harus menyeberang sungai Yordan. Dan di Yabok ini juga adalah sebuah titik di mana dia akan segera berjumpa dengan Esau. Kalau Bapak Ibu melihat konteks ayatnya, ketika kita baca ayat-ayat di atasnya, Yakub sudah mengirim utusan untuk menjumpai Esau dengan informasi bahwa Yakub dan keluarganya dengan harta miliknya akan masuk ke wilayah yang dekat dengan Esau. Dan sebelum perjumpaan dengan Esau inilah peristiwa Yakub di Yabok ini dicatat oleh Alkitab kita. Nah, apa yang menarik dari Yabok, saudara? Kenapa saya buat tema ini sebagai sharing firman Tuhan di ibadah minggu pagi JKI2 Serpong tentunya. Bapak Ibu yang mendengarkan tentu menjadi jemaat kami, menjadi jemaat online atau simpatisan dari JKI2. Kita belajar, semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan pembelajaran yang luar biasa dari kisah yang akan saya bagikan ini. Saya berharap sungguh ya. Apa yang menarik dari Yabok ini? Apa yang menarik dari kisah Yakub di Yabok ini? Coba kita baca kembali Kejadian 32 ayat 3 sampai 7.
ayat-ayat yang berada di atas ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Kita baca ya. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, ke daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang." Perhatikan kalimat yang saya kasih warna kuning. "Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati." Nah, apa yang menarik dari Yakub di Yabok ini? Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Nah, kisah ini dilatar belakangi dari akan bertemunya Yakub dengan Esau, di mana Esau ada di seberang sungai Yabok. Yakub sudah menyeberangkan semua yang dia miliki, istrinya, terus budaknya, anak-anaknya termasuk harta bendanya, dan dia ada di malam itu sendirian sebelum dia nyebrang ke seberang sungai Yabok, dan dia dan rombongannya akan bertemu dengan Esau. Beberapa hari sebelumnya, dia sudah mengirim utusan dengan ayat yang kita baca di slide ini. Dan utusannya sudah kembali sambil berkata, "Kakakmu Esau juga menghampiri kita dengan 400 orang." Dan Esau yang akan menghampiri rombongan Yakub beserta 400 orang itu, fakta ini membuat Yakub takut dan sesak hati. Jadi, sebelum kita ngomongin apa yang kita bisa pelajari di Yabok ini, ketika Yakub di sungai Yabok ini, kita harus mengerti bahwa Yakub ketika ada di sungai Yabok ini sedang dalam pergumulan yang berat. Yakub takut karena akan bertemu dengan Esau. Dan kita tahu kenapa Yakub takut. Kalau Bapak Ibu ikuti seri-seri dalam ibadah minggu pagi sebelumnya, saya sudah jelaskan panjang lebar. Ini karena Yakub waktu 20 tahun yang lalu ketika masih berada dengan Esau di rumah bapaknya, Ishak, Yakub ini mencuri tanda kutip berkat anak sulung, berkat terbaik yang akan diberikan Ishak kepada Esau. Dan setelah berkat terbaik itu dicurinya, Esau tahu, Esau marah, dan Esau berkata, "Waktu nanti masa berkabung karena ayahku Ishak mati sudah lewat, akan kubunuh adikku Yakub." Jadi Yakub masih trauma dengan itu. Dia masih mengingat bahwa kakaknya mendendam padanya dan akan membunuhnya. Dan meskipun 20 tahun sudah lewat, ya, Yakub sudah dengan harta bendanya, Esau juga sudah dengan harta bendanya, dan mereka untuk pertama kalinya setelah 20-an tahun itu bertemu, Yakub masih ketakutan karena dipikirnya Esau masih menendam dan akan membunuhnya dengan segera. Jadi Yakub punya pergumulan ini. Pergumulannya dia akan bertemu Esau kembali. Dipikirnya Yakub, Esau masih mendendam kepadanya. Rasa takut ini, meskipun sudah 20 tahun lewat, tapi Yakub masih ketakutan, itu menandakan bahwa Yakub memang benar-benar takut dengan Esau. Bahwa Yakub memang benar-benar merasa dirinya bersalah, sehingga memori kebodohan, kesalahan yang dia perbuatnya kepada kakak kembarnya ini masih terekam dengan baik, dan itu yang membuatnya berpikir, kalau aku masih mengingat kesalahanku pada kakak kembarku, berarti apa yang dia rencanakan akan membunuh aku pun masih diingatkannya. Ya. Kan begitu. Apa yang kau pikirkan dan kau ingin orang lain lakukan kepada kamu, ya pikirkanlah itu. Ya, maksud saya kita tuh melihat orang kadang-kadang dengan perspektif kita. Ya.
Kita sering nuduh orang lain itu curiga, ya kita yang curigaan. Kita sering menuduh orang lain itu selingkuh, ya pasangan kita selingkuh, padahal kita yang sering selingkuh. Kita sering menuduh orang lain itu berdusta, padahal kita yang sering berdusta. Yakub berpikir kakaknya masih mengingat peristiwa 20 tahun yang lalu, karena dia masih ingat peristiwa 20 tahun yang lalu. Jadi Yakub masih dihantui tanda kutip dengan hal-hal yang terjadi sudah 2 dekade yang lalu, 20-an tahun yang lalu. Nah, apa yang Yakub lakukan ketika dalam pergumulan berat ini? Kejadian 32 ayat 9 sampai 12. Kita baca ya. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan, yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku. Juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." Ayat ini menggambarkan apa yang Yakub lakukan ketika dia dalam pergumulan yang berat. Ketika dia sedang takut di sungai Yabok itu karena akan berhadapan dengan Esau kakaknya untuk pertama kali setelah 20 tahun. Apa yang Yakub lakukan? Yang pertama yang Yakub lakukan adalah Yakub berdoa dan berserah kepada Tuhan. Ini yang harus kita pelajari. Saya nggak tahu Bapak Ibu mengalami pergumulan apa. Ringankah, sedangkah, beratkah? Sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan yang juga manusia, saya pernah melewati juga yang namanya sebuah pergumulan. Pergumulan pribadi, atau pergumulan seseorang yang dekat dengan saya, atau pergumulan secara korporat sebagai sebuah gereja, sebagai sebuah warga negara tertentu, dalam hal ini negara Indonesia. Kita semua punya pergumulan masing-masing. Dan agar kita belajar mengikuti Yakub, ya, karena faktanya nanti Yakub keluar sebagai pemenang dalam pergumulannya ini, yang kita ikuti dari teladan Yakub adalah Yakub berdoa dan berserah kepada Tuhan. Maka langkah pertama, kalau Bapak Ibu dalam pergumulan apapun itu namanya, apapun itu bentuknya, selalu libatkan Tuhan di dalam segala pergumulan. Jangan kau bergumul sendiri. Jangan kau berusaha untuk melewatinya sendiri. Jangan kau berusaha mencari jalan keluar sendiri. Ya, meskipun kita akan masuk ke dalam padang gurun, lembah kelam, libatkan Tuhan. Ya, karena bisa saja kita yang dituntunnya masuk ke sana. Bisa saja kita yang memang dibawanya ke sana agar mengalami yang namanya pencobaan, ujian, dan seterusnya. Tuhan harus kita libatkan dalam segala sesuatu. Sebab kita adalah punyanya Tuhan, kita adalah miliknya Tuhan. Apalagi kalau Bapak, Ibu, dan saya masuk dalam sebuah pergumulan. Selalu jangan tinggalkan Tuhan. Wong dalam sukacita saja kita harus libatkan Tuhan, apalagi ketika Bapak, Ibu, dan saya dalam sebuah pergumulan yang berat, seperti yang Yakub alami. Jangan bilang Yakub sedang tidak mengalami pergumulan yang berat, dia sedang ketakutan. Karena 20 tahun yang lalu sebelum dia tinggalkan rumahnya, dia ingat perkataan kakaknya, "Aku akan membunuhmu, Yakub." Dan itu yang masih terngiang-ngiang selama 20 tahun. Meskipun dia sudah jauh dari Esau, ada di rumah Laban, tapi ketika dia kembali, dia masih mengingat perkataannya Esau kakak kembarnya ini, bahwa ia akan dibunuh. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ini yang membuat Yakub mungkin tidak bisa tidur di malam hari itu. Seperti kebanyakan kita kalau punya pergumulan, kita sulit untuk tidur, kita sulit untuk tidur lelap, kita sulit untuk mimpi indah, selalu mimpi buruk, dikejar mimpi buruk, akhirnya nggak bisa tidur. Sakit penyakit kah? Masalah ekonomi, pekerjaan, bisnis kah? Masalah hubungan, rumah tangga kah? Apapun itu saudara. Ya. Kalau saudara dalam pergumulan, apapun itu, mulailah
melibatkan Tuhan. Mungkin hari ini kau berpikir, aku masih bisa kok menghadapinya sendiri. Aku masih punya harta, aku masih punya teman, aku masih punya pengaruh, kuasa, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ingat, meskipun kau punya segala-galanya, libatkanlah Tuhan. Kenapa? Karena yang kau miliki nggak ada apa-apanya dibandingkan apa yang Tuhan miliki. Sadarilah diri kita. Mulailah libatkan Tuhan dalam pergumulan kita. Saya selalu seperti itu. Ya, kemarin dalam pergumulan saya yang paling berat terakhir adalah mendampingi ibu saya. Saya selalu libatkan Tuhan. Dalam tanggung jawab saya sebagai seorang gembala yang punya tanggungan berat untuk melewati setiap bulan, karena kami gereja punya tanggung jawab untuk membayar cicilan yang besar, sangat besar. Saya selalu melibatkan Tuhan atau menyertakan Tuhan dalam pergumulan. Saya tidak mau berjalan sendiri dengan kekuatan saya, sebab saya tahu kalau dengan kekuatan saya sendiri, meskipun mungkin 1 langkah 2 langkah masih tepat, tapi langkah-langkah berikutnya ketika mulai goyang saya akan bisa terpeleset. Dan saya tidak mau terpeleset. Maka saya selalu melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan saya. Bagaimana dengan saudara? Saya mau kenapa? Karena saya mau seperti Daud. Maafkan saya mau karena saya mau seperti Yakub yang keluar sebagai pemenang dalam pergumulannya. Kalau Yakub bisa, kenapa saya nggak bisa? Kalau saya bisa, kenapa saudara nggak bisa? Mari sama-sama libatkan Tuhan dalam segala pergumulan. Apa yang Yakub lakukan ketika dalam pergumulan yang berat? Kita baca lagi ya, Kejadian 32 ayat 7-8. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati, maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya, menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya jika Esau datang menyeberang pasukan yang satu, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Ya, perhatikan baik-baik. Kalau kita baca Kejadian 32:13, lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya, suatu persembahan untuk Esau kakaknya. Ayat yang di atas, Yakub membagi harta miliknya, membagi rombongannya menjadi 2 pasukan. Dan ayat yang di bawahnya, Yakub menyiapkan persembahan untuk kakaknya. Mempersiapkan kado buat kakaknya. Jadi apa yang Yakub lakukan dalam melewati pergumulannya? Yang kedua yang saya pelajari dari ayat-ayat tadi, Yakub menyusun sebuah strategi. Strategi. Orang main catur mungkin semua orang bisa. Tapi orang bisa memainkan catur dengan baik dan menang, itu nggak semua orang. Karena untuk bisa menang dalam pertandingan sebuah catur, apalagi melawan orang yang pandai bermain catur, maka orang ini harus punya strategi yang tajam dan tidak bisa diperkirakan oleh musuhnya. Yakub membuat strategi itu. Dia menyusun kelompoknya atau rombongannya menjadi 2 pasukan. Dipikirnya begini, kalau Esau menyerang pasukan yang pertama, maka pasukan kedua yang di belakangnya akan bisa luput, akan bisa melarikan diri, dan seterusnya. Strategi. Dia nggak kumpulkan rombongannya menjadi satu. Mungkin kelihatan besar, tapi kalau dipukul kalah oleh Esau, ya semuanya langsung habis. Yakub punya strategi. Yang berikutnya tadi, Yakub mempersiapkan hadiah, persembahan untuk Esau. Supaya Esau yang mungkin dipikirnya masih menendam, ingin membunuhnya, masih marah, ketika diberikan persembahan yang terbaik yang Yakub bisa berikan kepada kakaknya ini, hatinya Esau bisa luluh. Ingat, orang dahulu itu punya perspektif bahwa kalau ada orang lain memberikan sesuatu kepadanya, artinya dirinya dihormati oleh yang memberikan itu. Yang memberi itu selalu yang inferior, bukan yang superior. Dalam konteks kerajaan, biasanya negara bawahan, negara jajahan yang memberikan upeti kepada negara penguasa atau kerajaan penguasa atau raja yang berkuasa. Nah, saudara, jadi apa yang bisa kita pelajari dari langkahnya Yakub yang kedua ini? Yang pertama tadi, Yakub berserah
ya, melibatkan Tuhan dalam pergumulannya. Yang kedua, meskipun Yakub sudah berserah di langkah yang pertama tadi, dia sudah libatkan Tuhan dalam langkah yang pertama tadi, namun Yakub tetap menyusun strategi. Jadi meskipun kita sudah berserah kepada Tuhan ketika kita punya pergumulan hidup, apapun itu bentuknya, sakit penyakit, usaha yang sedang drop, keluarga yang diambang kehancuran dan seterusnya, meskipun kita punya pergumulan itu dan kita sudah libatkan Tuhan, tapi kita harus tetap berusaha. Kita harus tidak boleh putus asa. Makanya harus terus membuat strategi. Bapak Ibu, kalau boleh bersaksi, gereja yang saya gembalakan, gereja kita ini JKIDW, ini sedang dalam pergumulan yang berat di tahun-tahun ke depan ini juga. Tapi meskipun demikian, saya dengan beberapa teman yang mau berkomitmen bersama-sama melayani di JKIDW sudah menyusun strategi. Ya, oke lah ya, masalah berat ini harus kita hadapi. Ya, kita mengandalkan Tuhan. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan agar bisa melewati masalah pergumulan yang berat ini, bukan berarti kita tidak punya strategi pelayanan. Bukan berarti kita itu santai-santaian. Sebab kalau kita nanti sudah keluar dari pergumulan kita ini, kita sudah keluar dari padang gurun dan masuk ke sebuah desa, sebuah kota, menghadapi kehidupan yang baru. Nah, jangan sampai ketika kita masuk dalam kehidupan yang baru, kita belum tahu bagaimana kita harus hidup di sana. Maka kita harus menyusun strategi. Ya, maka saya meminta teman-teman, beberapa kamu yang tolong jalankan ini. Visinya dari saya, tolong misinya dibuat. Kelompok yang 1, yang 2, yang 3, dan seterusnya. Ya, kita sama-sama berusaha. Meskipun sedang menghadapi padang gurun, ya jangan cuma berpasrah diri saja. Bukan berpasrah diri itu salah, boleh dan harus. Sebab kita tahu lewat padang gurun dengan kekuatan gagah kita sendiri, kita mungkin bisa mati konyol di sana. Kita harus melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tapi bukan berarti kita tidak menyusun strategi dong. Bukan berarti kita di padang gurun tuh jalan begitu aja dong. Kita harus hitung-hitungan dong. Kalau kita punya peta, kita harus lihat peta, ya. Kita harus berhenti di mana. Kita harus membaca cuaca, kapan kita harus melangkah, harus berhenti, harus bermalam, dan seterusnya. Kita kalau punya kompas harus tahu kita melangkahkan kaki kemana, berapa derajat, timur laut, berapa derajat barat daya, dan seterusnya. Ini yang namanya usaha. Ya. Bahasa Latinnya tuh ora et labora. Berdoa boleh, harus. Mengandalkan Tuhan boleh, harus. Melibatkan Tuhan itu kudu. Tapi kita nggak boleh berdiam diri dan berpasrah doang sama Tuhan. Ya udahlah, Tuhan yang nanti bekerja lah, kita terima dengan baik aja. Yang penting kita beriman. Bagi saya itu adalah iman yang bodoh. Ya, kita harus berusaha dengan apa yang kita bisa. Ya, harus. Ya, merancangkan sesuatu. Jangan diam. Bagi saya orang Kristen yang diam, ya orang Kristen yang menunggu mati aja. Sebab hidupnya tidak akan bisa berkarya dan tidak akan bisa jadi berkat bagi orang lain. Dan saya nggak pernah mau gitu ya. Saya berusaha sampai akhir hidup saya bisa berkarya terus. Kalau belum bisa atau nggak bisa lagi berkarya, misalnya saya sudah jompo nanti, nggak bisa berdiri tegak dan akhirnya nggak bisa khotbah di mimbar lagi, nggak bisa jadi berkat bagi puluhan, ratusan, ribuan orang, ya paling tidak saya harus jadi berkat bagi orang yang ada di rumah saya. Nah, untuk itu apa? Harus berkarya. Berkarya itu apa? Ya melakukan hal-hal yang bisa saya kerjakan. Yang bisa dikerjakan. Bagaimana saudara? Saya nggak tahu pergumulan saudara apa. Sedang sakit parahkah kata dokter? Terima vonis dokter yang parahkah? Jangan berdiam diri saja. Ya. Jangan cuma mengandalkan Tuhan agar Tuhan memulihkan dan menyembuhkan dan memberikan mujizat saja. Tapi dalam pergumulan itu ketika kita sedang sakit ini, ya kita harus menyusun strategi. Kalau masih bisa nafas hari ini, kita mau buat apa? Sambil mikirkan, kalau aku sudah melakukan hal ini hari ini, kalau besok aku masih diberikan nafas hidup sama Tuhan, besok aku mau melakukan apa? Jadi otak kita juga terus bekerja. Jadi kita terus punya pengharapan. Dan punya pengharapan, punya mimpi, itu adalah bahan bakar yang paling besar, saudara, yang paling berpengaruh. Yang bisa membuat kita akhirnya terus semangat dalam hidup.
Orang kalau nggak punya mimpi lagi, ya saya bilang tadi, mendingan mati aja gitu. Ya. Makanya saya tidak akan kenal kata pensiun dalam artian ya berhenti bekerja. Ya. Meskipun saya sudah tidak bisa buat yang banyak, misalnya saya di usia 90-an tahun nanti, kalau Tuhan kasih umur sampai 90 tahun, saya tidak akan berhenti hanya duduk. Melewati 24 jam, selain tidur hanya duduk. Meskipun mungkin sudah gemetaran, saya harus melakukan apapun. Mungkin di depan komputer, di depan laptop. Mungkin nggak bisa ngetik seperti sekarang. Dalam, misalnya hari ini, saya tadi dalam beberapa jam bisa bikin 3-4 materi. Mungkin saya tidak akan secepat itu di usia 90 tahun. Meskipun cuma hanya jadi 1/4 materi, yang notabene satu materi aja nggak selesai. Paling nggak hari itu saya bisa buat 1/4 materi. Besok berusaha 1/4 lagi. Sehingga 4 hari saya jadi satu materi. Kalau hari ini dengan kekuatan yang sekarang, hanya beberapa jam bisa 3-4 materi. Tapi mungkin nanti ketika sudah jompo, kayaknya bisa bikin 1/4 materi. Meskipun jauh dari apa yang saya bisa karyakan di umur saya sekarang, tapi paling tidak saya masih berkarya. Saya masih berusaha. Bapak Ibu, jangan jadi orang yang ketika masih diberikan nafas, terus berhenti berusaha. Maka contohlah Yakub. Dia menyusun strategi. Dia nggak tahu strateginya ini akan berhasil apa tidak. Tapi paling tidak, Yakub berusaha. Yakub nggak putus asa. Ya udahlah kita nyebrang aja, mati-mati nanti dibunuh sama kakakku deh. Kalau nggak ya puji Tuhan, mati ya udahlah. Dia nggak gitu. Dia nyusun strategi. Aku bagi 2 kelompok lah. Kalau benar kakakku masih emosi, satu kelompok di depan yang bedanya 10 km, terus ada utusan dari kelompok yang pertama ngomong kepada kita kelompok kedua, kelompok pertama dibunuh sama kakakmu, kita bisa kabur dengan cepat. Paling tidak kalau harta benda, kambing domba nggak bisa kita bawa cepat, paling tidak dengan unta, dengan kuda, aku dan anak-anakku dan istriku bisa cepat melarikan diri. Yakub menyusun strategi. Saya berharap saudara juga menghadapi pergumulan apapun dalam hidupmu. Meskipun kita sudah berserah sama Tuhan, teruslah berusaha. Teruslah mengatur strategi. Teruslah berharap. Kemudian, apa yang Yakub lakukan ketika dalam pergumulan berat? Kejadian 32 ayat 23 sampai 24 berkata demikian. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Perhatikan baik-baik, Yakub meninggalkan dirinya, seorang diri. Tadinya dia berada dalam sebuah kelompok yang besar, ada budak di situ, ada hewan ternak di situ, ada keluarga di situ, semuanya dia seberangkan dulu. Semuanya sudah menyeberang sungai Yabok. Yakub sendirian. Yakub seorang diri. Keluarga dan semua yang dimilikinya ada di seberang. Meskipun masih bisa melihat, tapi Yakub di titik itu dia seorang diri. Maka apa yang Yakub lakukan ketika menghadapi pergumulan berat? Yang pertama tadi, dia selalu melibatkan Tuhan dalam pergumulannya. Yang kedua, Yakub tidak ongkang-ongkang kaki. Dia menyusun strategi, dia berusaha agar bisa memenangkan pergumulannya itu. Yang ketiga, yang kita bisa pelajari dari ayat yang kita baca tadi, Yakub menenangkan. Wah, ini salah juga ya saudara ya. Huruf besar, maafkan saya. Menenangkan diri. Ya, benar ya. Yakub menenangkan diri. Jadi, ketika kita bisa tenang, maka kita akan bisa berpikir dengan jernih. Ya. Orang kalau nggak tenang nggak bisa berdoa, kata Alkitab. Kalau kata orang dunia, orang kalau nggak tenang itu pasti keputusannya salah lah. Keputusannya dilandasi dengan emosi, dengan terburu-buru, sehingga akan buat blunder, akan buat keputusan yang salah. Dengan Yakub membawa semuanya menyeberang dan dia tinggal seorang diri. Yakub tidak dikepoin sama istrinya, sama anak-anaknya, sama perasaan galau yang dihadapi oleh semua orang dalam kelompoknya. Karena mereka tentu tahu, ya, Yakub takut sama Esau.
Nah, kalau ekspresi mereka dilihat oleh Yakub, Yakub semakin nggak tenang. Makanya Yakub bawa semuanya nyebrang, dia seorang diri, supaya dia bisa menenangkan diri. Dan menenangkan diri itu penting ketika Bapak Ibu dalam pergumulan. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa melihat semua dengan jelas, dengan clear, dengan terang. Dulu saya ketika masih muda, meskipun logika saya main ya, saya ingat saya sejak kecil saya selalu punya logika yang tajam dibandingkan teman-teman sebaya saya. Tapi kalau saya sedang ada masalah dan hati masih panas, ada beberapa langkah yang saya pikir, yang saya ingat dan sekarang menjadi pembelajaran, itu di masa lalu saya ambil keputusan yang salah. Ya. Tapi belajar semakin dewasa, hari-hari ini masih nggak punya pergumulan, masih lah saya masih manusia. Sebagai pribadi, sebagai senok, sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai senok seorang suami, senok seorang ayah, senok seorang pendeta, senok seorang gembala. Ya. Ketika ada pergumulan apapun, saya berusaha untuk menenangkan diri. Nggak mau cepat-cepat ambil keputusan. Supaya keputusan itu benar gitu. Kayak kalau misalnya ya saudara ya, saya sedang ada suatu problem lah begitu. Dulu saya kalau misalnya itu melibatkan seseorang, saya bisa langsung ambil handphone, telepon, atau langsung WhatsApp. Hari ini ya, saya tidak akan telepon. Saya jarang sekali menelepon orang, saya ambil WhatsApp. Tetap. Cuma kalau dulu saya kalau sedang ada masalah dengan orang tertentu, saya ambil WhatsApp, ketik dan langsung send, kirim. Peduli amat sama orang itu. Ya. Orang itu udah ngeselin saya. Tapi kalau hari ini, ya saya tetap ambil handphone, tulis di WhatsApp, tapi tidak saya kirim ke orang itu, tapi saya kirim ke nomor handphone saya yang lainnya. Habis saya seperti itu treatment saya untuk meluapkan kekesalan. Sebab kalau dipendem gitu kadang-kadang lebih lama hilangnya. Jadi kalau saya lagi kesel, saya langsung ambil handphone ya. Tapi handphone itu tidak saya kirim ke orang yang buat saya kesel, tapi saya kirim ke nomor handphone saya yang lainnya. Ya. Habis itu setelah saya meluapkan emosi, emosinya sudah reda gitu ya. Saya mulai bisa berpikir tenang, saya ambil handphone saya yang lain itu. Terus saya baca kalimat saya. Wah, ini kalimat nggak benar. Maka saya mulai edit ya, kalimatnya menjadi kalimat yang lebih soft, yang lebih tidak menimbulkan salah paham dari yang membacanya. Setelah saya baca berkali-kali dan ini bagi saya sudah benar karena isi hati saya tersampaikan, tapi yang baca tidak akan salah paham. Yang baca tidak akan menganggap saya ini emosi. Baru abis itu setelah berkali-kali saya edit, saya kirim. Mungkin dulu butuh waktu sampai semalaman. Tapi ketika itu saya kerjakan menjadi kebiasaan. Ya misalnya saya kesel sama orang 1 jam ya hari ini, ya detik ini, jam ini. Kemudian saya langsung kirim itu pesan saya yang masih emosional kepada nomor telepon saya yang lain. Nah, karena sudah terbiasa menata diri, emosi cepat reda, cepat tenang, dan ya dalam hitungan 1 jam, 2 jam, sekarang ini saya bisa kirim itu pesan dengan nada yang sudah saya baca dengan tenang. Jadi tidak akan membuat situasi semakin panas. Nah, saudara, Yakub menenangkan diri. So, dalam pergumulan apapun yang sedang kau alami, penting untuk menenangkan diri, menjauhkan diri, retreat dalam bahasa yang lebih rohaniah. Daniel ketika ada pergumulan berat karena dia dapat mimpi tentang akhir zaman, dia menenangkan diri, tinggalkan istana, tinggalkan kemewahan, tinggalkan keindahan sebagai seorang pejabat istana, dia pergi ke tepi sungai Tigris untuk berdoa, berpuasa, dan berkabung. Mengasingkan diri, agar dia bisa tenang. Dan ketika dia tenang, dia bisa berdoa, berpuasa, dan akhirnya Tuhan menjawab doanya. Tuhan menjawab semua yang menjadi pergumulannya dan dia paham tentang apa yang dia mimpikan itu. Jadi, ketika kita dalam pergumulan, usahakan bisa tenang, usahakan menenangkan diri, agar kita bisa berpikir dengan jernih. Apa yang Yakub lakukan ketika dalam pergumulan berat?
Kita baca Kejadian 32 ayat 26 dan 29. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing, sahut Yakub. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Kekasih Tuhan, apa yang Yakub lakukan ketika dia dalam pergumulan berat? Yang pertama tadi, Yakub melibatkan Tuhan. Yang kedua, Yakub berusaha menyusun strategi. Dia berusaha dengan sungguh. Yang ketiga, Yakub berusaha menenangkan diri agar dia bisa berpikir dengan jernih. Dan yang keempat, Yakub menantikan dengan sungguh berkatnya. Ketika dia sedang menenangkan diri, Tuhan datang dan Tuhan bergumul dengan dia. Ketika fajar sudah mulai menyingsing, ya, Tuhan berkata, lepaskan aku. Tapi Yakub bilang, nggak akan pernah kulepaskan sebelum engkau memberkati aku. Jadi saudara, Yakub menantikan dengan sungguh berkatnya meskipun dia harus bergumul, dan dalam pergumulannya dengan Tuhan itu kakinya harus hancur, terpelecok karena dipukul pangkal sendi pahanya oleh Tuhan. Yakub cacat. Jadi saudara, yang bisa saya pelajari dari peristiwa Yakub di Yabok yang keempat ini adalah jangan melangkah, jangan mengambil keputusan, jangan bertindak, jangan mengambil action apapun dalam pergumulan itu tanpa sebelumnya mendapatkan berkat Tuhan. Maka mintalah berkat Tuhan itu. Mintalah jawaban dari Tuhan itu. Nah, berkat Tuhan itu salah satu ekspresinya kalau kita ngomongin ibadah adalah liturgi atau bagian terakhir dari ibadah, yakni berkat. Saya sering amati itu dalam ibadah karena saya hamba Tuhan kan. Banyak orang termasuk pekerja, ibadah belum selesai, belum terima berkat, sudah keluar dengan alasan macam-macam. Mempersiapkan sebagai asar lah, supaya ketika jemaat pulang, jemaat tetap disapa oleh asar, oleh kita. Mungkin gereja membuat bazar, penggalangan dana, belum terima berkat langsung cepat keluar supaya barang dagangan itu tertata dengan baik. Ada banyak alasan, saudara. Ya. Ada bahkan banyak juga jemaat yang sebelum ibadah selesai, berkat belum diberikan, sudah pulang duluan. Kenapa? Karena takut nanti himpit-himpitan kalau keluar gereja. Takut nanti kalau keluar parkir gereja jadi macet. Takut kalau itu gerejanya di mall, naik tingkat atas harus turun ke bawah, liftnya penuh. Ada banyak alasan orang ibadah pulang tanpa terlebih dahulu menantikan berkat Tuhan. Berkat dianggap hal yang biasa, padahal berkat itulah yang utama. Dalam konteks budaya Alkitab, anak-anak itu selalu menunggu berkat terakhir dari orang tuanya. Makanya ketika Yakub mengabarkan kepada anak-anaknya dia mau mati, Yusuf sebagai yang paling dihormati di antara anak-anak Yakub saat itu segera membawa dua anaknya, ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan berkat dari Yakub. Bagaimana Esau hancur hatinya ketika dia tahu bahwa berkat dari bapaknya yang terbaik sudah diberikan kepada Yakub. Tapi herannya orang Kristen tidak menganggap penting berkat itu. Selalu dilewati begitu saja. Ya. Bahkan ketika terima berkat, banyak orang Kristen tidak mengekspresikannya dengan imannya. Terima berkat, cuma berdiri doang, sendakep. Bahkan sambil tidur. Ada yang bahkan sambil jawab WhatsApp. Seolah-olah tidak menganggap penting berkat itu. Ya, memang yang mengucapkan berkat adalah pendeta manusia biasa. Tapi pendeta itu ketika mengucapkan berkat, dia mengatasnamakan, melepaskan berkat itu atas nama Tuhan. Jadi yang memberkati saudara bukan pendeta itu, tapi Tuhan. Bagaimana kita? Ya. Seringkali kita mengambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan dan tanpa meminta berkatnya. Kita gerusa-gerusu aja. Hingga akhirnya kita melangkah tanpa mendapatkan berkat Tuhan sebagai bekal bahan bakarnya. Dan akhirnya kita tahu bahwa keputusan yang kita ambil salah. Kenapa? Karena kita tidak mengambil keputusan sesuai dengan jalannya Tuhan. Ingat, jalannya Tuhan bukan jalan kita.
Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Waktunya Tuhan bukan waktu kita. Jadi Yakub melakukan 4 langkah tadi dan ia memenangkan pergumulannya. Apa tandanya dia memenangkan pergumulannya? Yang pertama, namanya diganti Tuhan menjadi Israel. Yang kedua, kenapa Yakub memenangkan pergumulannya? Karena faktanya ia dan Esau kemudian berdamai dengan sangat indah. Berdamai dengan sangat indah. Kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya ketika Esau bertemu dengan Yakub dan Yakub bertemu dengan Esau, mereka berpelukan, saling bercium-ciuman, melepaskan kangen sebagai seorang saudara kembar, ya, setelah terpisah 20-an tahun. Apa itu kalau bukan pergumulan yang Yakub alami di Yabok itu menghasilkan kemenangan bagi Yakub? Dia berdamai dengan kakaknya dan namanya diganti Tuhan, bukan lagi Yakub tapi Israel. Apa itu Israel? Kalau kita baca Kejadian 32 ayat 28 itu, kau bukan lagi Yakub tapi kau adalah Israel, karena kau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan menang. Itulah arti nama Israel. Makanya sekarang kenapa Israel, bangsa Israel, negara kecil di Timur Tengah yang diapit Yordania, diapit Mesir, diapit Syria, Libanon itu saudara, menamakan dirinya tetap Israel. Karena mereka tahu benar apa arti nama Israel. Nama adalah doa. Israel, kata Tuhan, di Kejadian 32. Kamu bergumul melawan aku dan manusia dan kamu menang. So Israel akan terus menjadi lebih dari seorang pemenang. Karena berhadapan dengan manusia menang, bahkan berhadapan dengan Tuhan dia menang. Maka Israel begitu bangganya terhadap diri mereka. Israel begitu bangganya terhadap jati diri mereka. Bukan saja namanya diberikan oleh Tuhan, tapi arti dari namanya itu doa yang luar biasa. Kau sudah bergumul dengan manusia dan Tuhan, dan kau menang. Maka apalagi yang ditakuti Israel, makanya Israel itu nggak takut siapapun hari ini. Negara kecil loh, tapi berani dengan siapapun juga, termasuk Amerika, Rusia. Mereka negara adidaya besar, berpikir panjang untuk mau coba kulik-kulik Israel. Haleluya. Nah, jika Yakub bisa, maka kita juga pasti bisa. Benar ya saudara? Karena Yakub manusia dan Tuhannya Yakub, Tuhan kita juga. Nah, dalam setiap pergumulan, kalau kita mau menang seperti Yakub menang. Pertama, berdoa dan berserah pada Tuhan. Libatkan Tuhan dalam pergumulanmu. Yang kedua, terus berusaha dan tidak putus asa. Terus susun strategi. Menghadapi pergumulan berat, jangan otak kita diem. Justru otak kita harus dipakai untuk menyusun strategi. Ya. Yang ketiga, selalu berpikir jernih dengan kepala dingin. Supaya bisa berpikir jernih dengan kepala dingin, kita harus tenang dulu. Maka penting dalam pergumulan kita menjauhkan diri dulu dari dunia untuk bisa tenang. Supaya bisa berpikir tenang. Dan yang keempat, kalau kau mau menang dalam pergumulan hidupmu hari ini, melangkah setelah mendapat berkat Tuhan. Jangan kau mengambil keputusan, jangan kau bertindak, jangan kau melakukan aksi sebelum mendapatkan berkat Tuhan. Kalau perlu seperti Yakub, pegang Tuhan dengan sungguh dan bilang sama Tuhan, nggak akan kulepaskan dirimu Tuhan sebelum kau memberkati aku. Itu bisa diekspresikan dalam apapun. Ya, dalam doa kita, dalam puasa kita, dalam ibadah kita. Utamakan terima berkat Tuhan. Ketika 4 hal ini kau lakukan, aku lakukan, aku percaya. Saya percaya. Seperti Yakub, kita akan keluar lebih daripada seorang pemenang. Menghadapi pergumulan apapun dalam hidup kita, kita pasti diberkati Tuhan. Kita akan menjadi seorang yang sangat diberkati Tuhan. Saya doa sungguh kita bisa lewati pergumulan kita dengan kemenangan. Karena kita melakukan seperti apa yang Yakub lakukan. Haleluya. Mari sama-sama saudara, setelah kita dengar firman Tuhan dan sebagai respon kita tundukkan kepala. Sebentar kita akan memberikan
persembahan syukur kita yang terbaik. Sebagai ucapan syukur kita sudah diberkati Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebagai respon kami ingin belajar memberikan persembahan syukur kami yang terbaik. Terimalah persembahan syukur kami ini Tuhan. Dan kami berdoa, persembahan syukur kami ini seperti dupa yang harum, menjadi wangi-wangian yang menyenangkan hati Tuhan. Dan doa kami lewat persembahan syukur kami ini bukan saja menyenangkan Tuhan dan jadi berkat bagi gereja kami, tapi lewat persembahan ini, nama Tuhan dipermuliakan. Karena lewat pelayanan gereja kami ini, JKIDW ini, banyak orang yang bertobat dan mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang siap memberi yang terbaik. Katakan dengan iman, amin. Beri yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati semua. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, takkan ku bawa yang terbaik bagimu. Dengan senang hati kan aku nyatakan rasa syukurku untuk kebaikanmu. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku berikan tubuh, roh, dan jiwaku di atas mezbahmu, dan aku korbankan yang ku miliki semuanya untukmu. Ini persembahanku, ucapan syukurku, seluruh hidupku kan ku berikan bagimu. Tuhanku, sucikanlah persembahanku, jadi dupa yang harum menyenangkanmu. Tuhanku, terimalah. Kekasih Tuhan, kita sudah memberi yang terbaik kepada Tuhan dan kita akan segera akhiri ibadah minggu pagi kita ini. Ibadah mutiara terpendam. Saya berdoa sungguh, berharap sungguh firman yang ditaburkan tadi memberkati saudara. Saudara bisa mendapatkan jawaban bagaimana kita bisa menang lewat pergumulan dari kisah Yakub di Yabok ini. Dan sebelum kita terima berkat Tuhan, kembali kita berdoa, kita bersyafaat. Bapak yang baik, terima kasih buat ibadah minggu ini. Doa kami agar ibadah minggu kami nanti jam 11 juga diberkati Tuhan seperti ibadah minggu pagi ini. Doa kami di ibadah jam 11 nanti kami mau belajar soal Tritunggal, Trinitas. Doa Tuhan agar yang tersembunyi, yang tidak kami pahami, itu bisa sekarang ini Tuhan singkapkan, Tuhan beri penyataan sehingga kami semakin jelas memahami soal Allah kami. Berkati Indonesia, berkati presiden kami, berkati semua pemimpin kami, berikan roh takut akan Tuhan kepada mereka. Berkati gereja-gerejamu Tuhan, agar gereja-gerejamu hari ini bisa melayani Tuhan dengan sukacita dan berkat dibagikan kepada semua jemaat, semua yang melayani maupun yang dilayani, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Termasuk JKIDW Tuhan. Kami serahkan semua pelayanan kami dalam tangan Tuhan. Berkati semua jemaat yang berkontribusi dalam pelayanan, mendukung pelayanan kami. Biarlah apa yang mereka tabur, itulah yang mereka tuai. Lewat pelayanan The Way, nama Tuhan dipermuliakan, terutama pelayanan digital kami ini Tuhan. Sehingga lewat pelayanan digital ini semakin banyak orang kenal Tuhan lewat pelayanan kami ini. Terakhir Tuhan, kami siap terima berkat dari Tuhan. Untuk itu ampuni terlebih dahulu salah dosa kami. Yesus, Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Biji mata Tuhan, arahkan hatimu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Seperti Allah memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, biarlah mulai hari ini kita semua diberkati Tuhan, jadi kepala gak pernah jadi ekor, naik gak pernah turun. Apa yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan memberkati keluar masuk rumahmu, sehingga apapun yang kau kerjakan di luar rumah, kau mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Dan ketika berkat itu kau bawa dengan sukacita ke rumahmu, seisi rumahmu merasakan hidup di bumi seperti di surga. Pulanglah, bawalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus,
Setelah persekutuan yang manis, mesra intim dengan Roh Kudus, ketiga yang esa itu selalu menyertaimu, menyertaiku, keluargamu, keluargaku, mulai pagi hari ini sampai nanti Maranatha. Ketika Tuhan jemput kita semua di awan-awan kemuliaan dan di bawahnya kita masuk ke dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ibadah online kita sudah selesai dan saya tunggu kembali saudara untuk bersama kami dalam ibadah jam 11. Kalau Bapak Ibu tinggal di Serpong dan sekitarnya, ayo langkahkan kakimu untuk beribadah ke gereja. Ya, ingat ya, mencari Tuhan, jerih payahmu dalam mencari Tuhan, dalam beribadah tidak akan sia-sia. Kecuali saudara yang jauh dari Serpong, jauh dari gereja, dari apartemen Tripak tempat gereja kami berada, silahkan saudara mengikuti secara live streaming ya. Juga ketika ibadah live streaming, datanglah ke hadirat Tuhan dalam ibadah dengan sungguh. Jangan beribadah live streaming sambil melakukan hal-hal lain. Fokuslah beribadah, maka berkat akan kau dapatkan. Terima kasih. Sampai jumpa di ibadah-ibadah berikutnya dalam program-program lain di channel YouTube The Warriors. Bapak Ibu pasti diberkati dan terus bawa dalam doa agar pelayanan kita ini benar-benar semakin menyenangkan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa. God bless you.